analisisnya yang berbeda pakai sen. Jadi kerjakan mulai sekarang. Ya nggak tahu nanti bagaimana, tapi pasti soalnya itu dan pakai sen. Sehingga nanti kalau saya bilang begini kalau kalian sudah tinggal menyesuaikan. Jadi ibaratnya 90% sudah dikerjakan di rumah. Dan jangan tidak paham. Kalau tidak paham tanya sekarang. Nanti misalnya ternyata nggak lolos, harus presentasi nggak bisa. Ini nanti misalnya besok presentasi kalian nggak bisa. Sebenarnya yang salah bisa sih. Apa saya yang bodoh gitu ya, dosennya. Saya tidak mau menyalahkan kalian, tapi ya saya berharap kalian bisa. Saya ingin bisa ya. Jadi kalau itu, ketika kalian itu tidak ngerti, tanya. Jangan keluar ruangan ini dalam keadaan tidak mengerti. Jangan keluar ruangan. Kalau udah keluar ruangan itu mengerti. Oke, sekarang kita mengerjakannya pakai sen. Silakan kalian buka Amos, karena kita akan bekerja di Amos. Amosnya kita. Kalian misalnya datang nggak bawa laptop, nggak apa-apa. Yang penting bisa. Saya nggak mau ngurus membawa laptop, mau enggak, tapi bisa. Oh iya. Oke, gini. Sen itu menggabungkan antara hubungan struktural dan model pengukuran. Ulangi ya. Sen itu menggabungkan antara hubungan struktural dan model pengukuran. Hubungan struktural itu yang mana? Model pengukuran yang mana? Itu masalahnya. Hubungan struktural itu adalah hubungan antar variabel. Variabel kita ada tiga. Ada variabel yang pertama harga, oke? Ada variabel kualitas. Ya, kualitas produk. Dan ada variabel minat beli. Nah, hubungan antar variabel itu dinamakan hubungan struktural. Nah, ya. Lalu model pengukuran itu yang mana? Model pengukuran itu adalah analisis single factor. Jadi yang kalian gambar indikator-indikator itu, ini variabel, ini indikator-indikator, itulah namanya model pengukuran. Kenapa kok dinamakan model pengukuran? Karena memang yang diukur adalah indikator. Jadi gambar indikator itu namanya model pengukuran. Karena yang diukur itu indikator. Kok bisa indikator? Iya, indikatornya ini, kuesionernya ini, jawabannya ini, kan gitu. Sehingga itu disebut namanya model pengukuran. Kalau dalam bahasa ilmiahnya juga disebut confirmatory factor analysis. Faktor yang dikonfirmasi, ditanyakan kepada responden. Minat beli, ada indikator yang namanya referensial misalnya, dibuat kuesionernya. Saya membeli produk ini karena direkomendasi oleh orang lain. Jadi dikonfirmasi. Makanya namanya confirmatory factor analysis. Jadi dia. Nah, sebenarnya kemarin kalian sudah mengerjakan sen, tapi sen yang dipecah dua tahap. Tahap pertama strukturalnya dulu, yaitu pakai regresi berganda, itu strukturalnya. Model pengukurannya yang mana? Yang single factor tadi. Nah, sekarang dijadikan jadi satu, diolah sekaligus. Nah, itu namanya structural equation modeling atau model sen. Oke, sekarang kita mulai menggambar. Kalau kemarin itu kita pakai kotak, sekarang pakai elit. Ini yang elitnya ini dinyalakan.
menekan, tangan kanannya narik. Oke. Nanti yang ketinggalan bilang sebentar Pak, tunggu Pak gitu ya. Ya Pak. Saya tidak mau ada yang ketinggalan. Jangan diam saja. Oke. Kemudian mesin fotokopinya dinyalakan. Karena kita mau menggandakan gambar variabel ini, klik tangan kiri menekan, tangan kanan narik ke bawah. Begitu seterusnya, tangan kiri menekan, tangan kanan narik ke samping. Kemudian kita gambar panahnya dinyalakan, dari variabel ke 1 nancap ke variabel berikutnya. Dari variabel yang kedua nancap ke variabel berikutnya. Antara variabel independen digambar panah bolak-balik. Nyalakan panah bolak-balik di sini. Gambarnya dari bawah, jangan dari atas. Dari bawah sini ditarik ke atas. Oke, silakan digambar dulu. Sambil dilihat temannya, barangkali temannya ada kesulitan, dibantu. Ya, sekarang variabel yang dipengaruhi digambar errornya kayak kemarin ya. Nah, digambar. Maaf, ini jangan error dulu ya, nanti dia kali. Digambar indikatornya dulu. Ini dulu. yang baris pertama kolom ketiga ini dinyalakan. Oke. Variabel pertama yaitu harga, indikatornya ada berapa? Harga Pak. Ada berapa? Ada 4. Yang tidak valid berapa? 1. 1. Berarti digambar 3 ya? 3. Oke, diklik 1, 2, 3. 2, 3. Kemudian kualitas produk ada berapa? 5. 5 kali diklik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian minat beli 4. 1, 2, 3, 4. Matikan dulu. Oke. Kalau sudah, rotate ini yang di bawahnya mobil ini rotate di indicator sini, jadi untuk memutar indikator ya. Nah ini nyalakan, kemudian taruh kursornya di atas variabelnya ini, diklik ya ke bawah. Yang samping ini diklik ya ke samping. Biarkan gambarnya menerjang, gambar kerja nggak apa-apa, biarin aja. Oke, kalau sudah, kertasnya ini kan bentuknya potret ya, kita ubah menjadi landscape. Landscape. Cara merubahnya, Cara merubah landscape. View. analysis properties. View, analyze properties. Maaf. View. Open. Interface properties. Interface properties. Paper size-nya ini Paper kan size. potret nih, diganti ke landscape. A4 ya Pak? Ya, 4 aja biasanya 4 ya. Sebenarnya nggak 4 juga nggak apa-apa, terserah kalian. Apply. Biarkan saja gambarnya begini, terjang. Kalau sudah diketengahkan, biar dia ke tengah. Yang diklik ini ya, di bawah huruf positif ini, di kolom kedua baris ketiga dari bawah. Jadi diklik, nah dia pindah ke tengah. Oke. Kemudian errornya digambar variabel yang dipengaruhi, ini errornya simbolnya dihidupkan, kasih klik. Itu kalau kalian klik lagi ya muter ya. Silakan posisi di mana yang menurut kalian bagus. Ya. Nah kalau sudah diberi Diberi nama. caranya
kursornya arahkan ke variabel, diklik 2 kali. Nah, itu pinggirkan supaya Anda menutupi gambar. Diketik di sini harga. Pakai mana cara buat minggirkan gambarnya, Pak? Menunya ini kan. Iya. Ini tangannya taruh di sini, tangan kirinya ngeklik, tangan kanannya Oh, iya. geser. Harus tangan dua ya, atau gini. Iya, Pak. Sudah, Pak. Satu bisa. Oke ya, kalau sudah diketik harga. Oh, besar semua juga. Harga. Kemudian kursornya diklik di variabel berikutnya, diklik, ketik di situ produk. Produk. Oke. Klik di variabel berikutnya, kursornya diklik. Nah, Minat. kemudian sini beli. Minat beli. Hanya boleh satu kata ya kalau variabel name. Kalau label bisa 2 kata. Nanti kalau kalian ngetiknya ada spasi 2 kata, dia nggak mau. Nanti dia akan bilang anemic, belum diberi nama. Padahal udah dikasih nama tapi salah. Kemudian variabel errornya ini diklik, diketik Z. Kayak kemarin. Oke. Kemudian diberi kode. Diberi kode. Ada yang bulatan pertama ini di atas ini adalah variabel eksogen yang pertama, indikator pertama. Jadi E11 Ketik. variabel yang mempengaruhi E11. pertama, indikator pertama E11. Diklik berikutnya, diketik E12. E12. Diklik di sampingnya, diketik E13. E13. Kursornya ditarik ke bawah, diarahkan ke bulatan bawah. Di sini diklik, diketik E21. Eksogen yang kedua, indikator pertama. Geser ke sampingnya, diklik, diketik E22. Geser lagi ke sampingnya, diklik, diketik E23. E23. Terus di sampingnya lagi E24. E24. Sampingnya lagi E25. E25. Kemudian bulatan sebelah kanan itu adalah variabel endogen, variabel yang dipengaruhi. Kita beri kode D, diklik, diketik D1. D1. Bawahnya diklik, diketik D2. D2. Terus buku selanjutnya ada D3. Bawahnya lagi D4. D4.